die now. Hai semuanya, balik lagi di channel rekap film yang terus berkembang ini. Pada kali ini, gue Abang Admin akan membawakan alur cerita dari sebuah film yang berjudul Legion. Ini merupakan film rilisan tahun 2010 lalu, yang bergenre horor apokalips dengan sentuhan supranatural. Supranatural ya, bukan supra bapak, karena kalau supra bapak batoknya pasti geter. Film ini sendiri menceritakan tentang malaikat yang turun ke bumi untuk memusnahkan umat manusia, dengan alasan para manusia di bumi sudah tersesat terlalu jauh dari kebenaran. Tapi kemudian ada satu malaikat yang percaya bahwa manusia masih bisa diselamatkan, tanpa harus melenyapkannya, sehingga ia membelot sebagai malaikat untuk membantu menyelamatkan umat manusia. Gimana keseruannya? Gak usah lama-lama lagi, kita langsung mulai aja alur ceritanya. Film dibuka dengan sebuah narasi, yang memberitahu kalau saat ini Tuhan yang awalnya sangat mengasihi umat manusia, mulai berubah karena umat manusia banyak yang tersesat, sehingga Tuhan berencana memberikan bencana dan melenyapkan para manusia yang tersesat itu. I don't know, God again. Instead to open up my heart to God, for He was kind. Sesudah itu, kita diperlihatkan dengan sesosok malaikat utusan Tuhan, yang bernama Michael. Ia turun ke bumi tepat 2 hari sebelum hari Natal tiba. Di sini Michael nampak terluka, dan ia pun memotong sayap malaikatnya sendiri, terlihat dari bekas luka yang ada di bagian punggungnya. Sesudah mengobati lukanya, Michael terlihat menerobos ke sebuah gudang senjata, mengambil banyak amunisi dari sana, seolah akan berperang. Di sisi lain, ada 2 orang polisi yang sedang patroli. Mereka tiba-tiba saja kaget saat melihat Michael meledakkan gudang senjata. Polisi-polisi itu mengira Michael adalah komplotan perampok sehingga mereka pun berusaha menahannya. Namun, tiba-tiba saja salah satu polisi itu seperti kerasukan sesuatu, lalu ia bicara pada Michael soal pembelotan yang sudah dilakukan Michael pada Tuhan. Akan tetapi, Michael seketika menembak sang polisi yang kerasukan tersebut, kemudian ia pun pergi begitu saja. Will die along with the child. Sesudah itu kita diperlihatkan pada seorang pria, yang bernama Jeep. Ia bangun sangat pagi buta karena mimpi buruk. Tak lama, datanglah Charlie, wanita yang Jeep sukai. Di momen ini Charlie meminta Jeep berhenti mengkhawatirkannya, meski saat ini Charlie sedang hamil tua dan Jeep bukanlah ayah dari anak yang ia kandung. Lalu saat pagi harinya, di sebuah bar yang ada di gurun terpencil, bernama Paradise Fall, sang pemilik bar, yaitu Bob, dan kokinya, yaitu Percy, sedang bekerja seperti biasanya. Saat itu nampak pelanggan yang datang hanyalah satu keluarga, yaitu Howard dan Sandra, dengan satu anak gadisnya, yang bernama Audrey. Tak beberapa lama, seorang pengemudi mobil bernama Kyle yang ingin menumpang memakai telepon umum juga datang ke Paradise Fall. Kyle awalnya bertemu dengan Charlie, namun Charlie berkata telepon umum di luar itu rusak, tapi Kyle bisa meminjam telepon milik Bob yang ada di dalam bar. Masuk ke dalam bar, Charlie sempat diceramahi Bob, karena ia tahu Charlie masih merokok walau tengah dalam kondisi hamil. Kemudian, Bob menemui Jeep di belakang bar, yang sedang memperbaiki mobil milik Howard. Di momen ini, Bob sempat menceramahi Jeep karena belakangan ini ia bekerja tak fokus. Bob pun meminta Jeep untuk tak terlalu memikirkan Charlie, terlebih Charlie hamil bukan anak dari Jeep. Meski demikian, Jeep yang sudah cinta pada Charlie enggan mendengarkan ucapan ayahnya, sehingga Bob meminta sekali lagi agar Jeep tetap fokus juga saat bekerja, meski ia juga mengkhawatirkan Charlie, karena bagaimanapun hidup mereka bergantung pada bar tersebut. Sesudah diceramahi ayahnya, dari kejauhan Jeep melihat gumpalan awan sangat besar berwarna hitam. Di waktu bersamaan, TV di dalam bar nampak tak mendapat sinyal kemungkinan karena awan hitam yang Jeep lihat tadi. Beberapa saat kemudian, gambar di TV menunjukkan siaran darurat, sehingga orang-orang di bar mulai kebingungan. Saat Percy berusaha mencari tahu berita lewat radio pun hasilnya sama, seolah di kota sana telah terjadi sesuatu. Gangguan sinyal bahkan dirasakan Kyle yang sedang menelepon, dan tiba-tiba saja teleponnya terputus begitu saja. Kondisi ini membuat beberapa orang di bar mulai khawatir, tapi Bob berusaha menenangkannya. Tak lama, datanglah seorang nenek, ia masuk ke bar, disambut Charlie,
lalu memesan makanan. Semuanya nampak sangat normal. Si nenek yang mengaku bernama Gladys itu bahkan sempat mengobrol dengan Sandra. Charlie, is it? Yeah. What a nice-looking young couple. Namun, tiba-tiba saja si nenek mulai bicara sangat aneh. Ia menyumpahi bayi di dalam kandungan Charlie, lalu berkata kasar pada Sandra. Howard yang emosi pada tingkah si nenek berusaha bicara padanya. Tapi tiba-tiba saja si nenek menyerang hingga Howard terluka parah. Sesudah itu, si nenek yang nampak rasukan sesuatu mulai berjalan di langit-langit bangunan. Ia bahkan tak bergeming saat Percy melemparnya dengan panci. Untungnya, sebelum membuat keributan lebih parah, Kyle berhasil menumbangkannya. Usai Jeep yang memegang shotgun di depannya nampak tak kuasa melakukan itu. Usai serangan si nenek Gladys itu, Howard yang terluka parah berusaha ditolong. Howard lalu dibawa oleh Kyle dan Percy menuju rumah sakit terdekat. Tapi jalan menuju rumah sakit terhalang oleh lalat hitam yang tadi nampak seperti awan, sehingga mereka tak bisa pergi ke sana. Alhasil, mereka kembali ke bar untuk berlindung dari kawanan lalat tadi. Sesudah itu, Bob bersama Kyle dan Jeep memindahkan jasad si nenek untuk mempersiapkan sesuatu, tapi tak lama Michael datang ke tempat tersebut. Karena trauma pada si nenek, orang-orang di bar mencurigai Michael sebagai salah satu makhluk seperti si nenek tadi, tapi Michael sesegera mungkin membuktikan bahwa ia datang ke sana justru untuk menolong mereka, karena kawanan makhluk seperti si nenek itu sedang dalam perjalanan ke Paradise Fall dengan jumlah lebih banyak. Michael lantas memberikan amunisi yang ia bawa tadi ke orang-orang di bar, dan meminta mereka untuk bersiap berperang. Hold on. You're gonna need this. Don't do anything brave. Setelah mengunci semua akses masuk ke bar, Michael mengajak semua laki-laki kecuali Jeep naik ke atas atap bar. Tak lama, sebuah mobil es krim datang. Michael memberitahu kalau itu adalah salah satu makhluk yang akan menyerang tempat mereka, sehingga mereka pun langsung bersiap. Sesampainya di bar Paradise Fall, pengendara mobil es krim itu menunjukkan wujudnya yang awalnya normal, namun menjadi sangat mengerikan saat ia melihat Michael dan kawanannya. Untung sebelum makhluk itu menyerang, Michael dan yang lain bisa melumpuhkannya. Tapi ternyata itu hanya awal, karena rombongan makhluk aneh itu lalu berdatangan dengan jumlah besar, sehingga mereka pun langsung menembakinya sebelum mereka semua menjangkau area bar. Walau demikian, banyak dari makhluk itu yang akhirnya sampai ke bar, sehingga Michael CS terus menembakinya tanpa henti. Di dalam bar, beberapa makhluk mulai bisa menerobos masuk, bahkan mereka berhasil menarik Howard, sehingga Howard akhirnya tak selamat. Untungnya, saat mereka akan menangkap Charlie, Michael datang untuk membantu. Setelah itu kawanan makhluk tadi pun entah kenapa pergi begitu saja. Setelah kondisi cukup aman, Michael pun mulai menceritakan apa yang sebenarnya sedang terjadi saat ini. Michael menjelaskan bahwa saat ini Tuhan sedang marah dan berniat melenyapkan semua umat manusia, sedangkan makhluk aneh tadi adalah manusia yang sudah dirasuki malaikat utusan Tuhan. Mendengar itu, Percy yang religius keheranan, karena menurutnya malaikat adalah makhluk baik, jadi kenapa mereka bisa merasuki manusia? Tapi Michael lantas menjawab kalau itu tak sesederhana kenyataannya. Perdebatan sempat terjadi, karena Michael mengaku bahwa ia juga awalnya malaikat, tapi kemudian ia memilih membelot untuk membantu menyelamatkan umat manusia yang tersisa, sedangkan Bob menilai ini semua hanyalah bencana biasa yang disebabkan oleh wabah. Tapi Michael menegaskan percaya atau tidak, saat ini yang terjadi adalah demikian, dan tugas mereka kini adalah menjaga agar anak di dalam kandungan Charlie bisa lahir dengan selamat, karena menurut Michael, anak itu adalah harapan terakhir umat manusia. Malam itu, mereka masih berjaga secara bergantian sesuai instruksi dari Michael. Kyle bersama Percy di atap bar memantau, sementara sisanya istirahat di dalam bar menunggu gantian. Satu momen, Jeep bertanya pada Michael soal identitasnya yang sebenarnya, tapi Michael memberitahu kalau ia dulunya tentara, ia sangat patuh pada Tuhan. Ia pun bercerita kalau ia mencintai manusia karena diminta oleh Tuhan. Namun, saat Tuhan marah pada manusia dan berniat melenyapkannya,
Michael tak bisa menuruti hal itu, karena ia melihat masih ada manusia yang memberinya harapan, dan salah satu manusia baik itu menurut Michael adalah Jeep. Race and greed. Wage war. My love. I see some people. Kemudian muncul sebuah kilas balik, yang memperlihatkan Michael dengan malaikat lain, yang bernama Gabriel. Di sini, Gabriel memperingatkan Michael sebagai malaikat untuk tidak menentang perintah Tuhan, tapi Michael mengatakan kalau ia bukan ingin menentang, melainkan hanya ingin memberi apa yang Tuhan butuhkan, bukan apa yang ia inginkan. Michael yakin, daripada melenyapkan manusia, Tuhan saat ini lebih butuh bantuan untuk membawa para manusia itu kembali ke jalan yang benar. Mendengar itu, Gabriel sekali lagi memperingatkan Michael kalau tindakannya ini akan membuat Tuhan murka. Tapi Michael tetap yakin tindakannya ini bukanlah hal yang keliru. Keesokannya, di pagi hari Sandra terbangun karena mendengar suara mendiang suaminya. Pergi ke belakang bar, Sandra melihat Howard sedang diikat di sebuah tiang, dalam kondisi tubuhnya terluka parah. Sandra sontak berusaha menolong Howard, namun beberapa orang menahan Sandra, salah satunya Percy, yang sangat disayangkan malah harus meninggal usai tubuhnya terkena cairan asam dari tubuh Howard yang meledak. Usai kejadian itu, Sandra yang dinilai mengalami depresi diikat di kursi. Sandra yang masih kesal bahkan sempat memaki anaknya sendiri, yaitu Audrey yang membuat Audrey sangat sedih. Tak lama, sebuah siaran darurat tiba-tiba saja terdengar di radio. Di sana diberitahu kalau saat ini militer Amerika membentuk tim dan kamp pertahanan yang letaknya tak jauh dari bar Paradise Fall. Beberapa orang mulai berpikir untuk mendatangi kamp itu. Namun Michael melarangnya karena itu terlalu berbahaya. Usai itu, Charlie nampak sedang memikirkan nasibnya. Ia merasa sejak lahir hidupnya sangat buruk karena selalu tak beruntung. Bahkan kini ia mengandung anak yang tak ia inginkan, serta terjebak di saat dunia akan segera berakhir. Namun Jeep yang mendengar itu berusaha meyakinkan Charlie, dengan mengatakan kalau ia akan membantu Charlie keluar dari kondisi pelik ini, asalkan Charlie mau terus percaya dan berhenti menganggap dirinya tak berguna. I knew I didn't have a choice. I pretended I could go back whenever I wanted. You're not the only one who's had it hard around here, okay? You shouldn't say things like that, Charlie. Malam harinya, Kyle bersama Audrey sedang berjaga di atap bar. Mereka berdua sambil mengobrol membicarakan kehidupan satu sama lain, sebelum terjebak di sana. Tapi tiba-tiba saja listrik yang awalnya mati, kini menyala begitu saja, lalu sebuah mobil datang. Saat si pengemudi mobil turun, ternyata itu hanyalah seorang bapak dan anaknya yang ingin mengisi bahan bakar. Di waktu bersamaan, gerombolan berandalan yang sudah kerasukan tiba-tiba datang dan dengan sadis langsung melukai bapak-bapak tadi. Kyle yang tak tega karena anak si bapak dalam bahaya, lantas berusaha menolongnya. Di waktu bersamaan Bob yang ingin menolong malah diancam Michael karena itu terlalu berbahaya. Sayang sekali Kyle yang tadi berusaha menolong si anak kecil, ternyata dijebak karena anak itu adalah bagian dari makhluk tersebut, alhasil Kyle pun meninggal saat itu juga. Melihat Kyle tewas, Audrey berusaha menolongnya, tapi berakhir ia terjebak di dalam mobil van. Charlie yang melihat itu memaksa Michael untuk menolong Audrey, karena jika Michael diam saja, Charlie mengancam akan keluar sehingga bayi yang ia kandung tak akan lahir. Mau tak mau Michael pun keluar untuk menolong Audrey. Untung dengan mudahnya Michael bisa membasmi gerombolan makhluk tersebut dan membawa Audrey masuk kembali ke dalam bar. Di dalam bar, tersisa satu makhluk yang tadi merasuki tubuh si bocil. Ia nyaris saja melukai Charlie, untung saja Charlie bisa melawannya. Lampu tiba-tiba saja kembali mati, si bocil lalu menyerang dalam kegelapan, tapi untung saja Jeep bisa melenyapkan bocil tersebut. Tak berapa lama usai insiden tadi, Charlie tiba-tiba mengalami kontraksi dan akan segera melahirkan. Secara sigap, Michael dengan dibantu Audrey mulai melakukan proses persalinan Charlie. Di waktu bersamaan ternyata jutaan makhluk tadi sudah mengepung bar Paradise Fall dan siap menyerang. Untungnya, proses persalinan berjalan lancar, dan sang bayi bisa lahir dengan selamat. Usai bayi itu lahir, Michael memberitahu kini tugas mereka adalah memastikan sang bayi tumbuh dengan baik.
Kelahiran sang bayi juga ternyata membuat gerombolan makhluk tadi yang ada di luar pun tak berani menyerang mereka. Akan tetapi, tak lama kemudian Sandra yang kalap tiba-tiba saja mengambil bayi tadi dan mengancam akan melenyapkan sang bayi agar ia bisa selamat. Tapi beberapa saat kemudian, Michael bisa menembak Sandra sehingga sang bayi kembali ke pelukan Charlie. Waktu bersamaan, malaikat Gabriel pun akhirnya datang, dan dengan penuh amarah pada Michael, ia langsung menyerang Michael. Sangat disayangkan, momen ini malah membuat Bob harus tewas. Seketika Michael pun meminta Jeep membawa Charlie dan sang bayi pergi dari sana selagi ia menahan Gabriel. Melihat Michael yang bertindak sudah terlalu jauh, Gabriel sebenarnya ingin memberikan satu kesempatan lagi pada Michael untuk menaati perintah Tuhan, tapi Michael langsung menolaknya. Gabriel yang tak punya pilihan lain akhirnya bertarung dengan Michael saat itu juga. Gabriel yang masih memiliki kekuatan malaikat pun bisa dengan mudah memojokkan Michael yang kini tak lagi memiliki kekuatan seperti malaikat. Sampai akhirnya, Gabriel pun berhasil menumbangkan Michael dengan melubangi dadanya. Michael yang tumbang, jasadnya hilang dan kembali ke akhirat, namun kekuatan Michael seolah berpindah pada Jeep. Tak lama, Gabriel mencium bau gas, yang ternyata itu asalnya dari Bob yang seketika meledakkan bangunan itu. Sayang ledakan tadi tak bisa menumbangkan Gabriel, ia yang marah berhasil mengejar Jeep dan sang bayi, sehingga perkelahian pun terjadi di momen ini. Untungnya, dengan bantuan Audrey, Jeep bersama Charlie bisa kabur dari kejaran Gabriel meski itu akhirnya membuat Audrey sendiri tak selamat. Begitu sadar, Charlie langsung mengajak Jeep bersama bayinya naik ke atas sebuah bukit. Tapi begitu sampai di sana, mereka malah kembali bertemu dengan Gabriel, sehingga kini mereka berdua malah terpojok. Tak mau menyerah, Jeep berusaha melawan Gabriel sebisanya. Untung di saat terakhir, Michael muncul kembali dalam bentuk malaikatnya. Gabriel sempat keheranan, tapi Michael berkata kalau ia berhasil memberikan apa yang Tuhan butuh, bukan apa yang ia minta. Seperti yang ia pernah katakan, sebelum akhirnya Michael pun berhasil melemahkan Gabriel, dan memperingatkannya kalau malaikat harus selalu memiliki rasa belas kasih pada manusia. Hal itulah yang ternyata membuat Michael bisa kembali dihidupkan Tuhan sebagai malaikat, meski tadi ia sudah dilenyapkan Gabriel. Usai itu, Michael berpesan pada Jeep agar ia selalu melindungi Charlie dan sang bayi, karena masa depan umat manusia kini ada di tangan mereka. Pada ujung film diperlihatkan kondisi bumi yang sudah kembali membaik. Jeep dan Charlie pun memutuskan untuk selalu bersama-sama menjaga sang bayi, sesuai perintah Tuhan serta malaikat Michael, dan sesudah itu semua, film pun selesai. Oke semuanya, itu dia alur cerita dari film berjudul Legion. Sebuah film menarik, yang menggabungkan unsur horor apokalips dengan supranatural dan sedikit action. Yang gue lihat, film ini seperti menjadi sebuah simbol, bahwa kondisi umat manusia saat ini banyak yang tersesat pada hal buruk, sehingga mereka butuh sosok penolong yang bisa membantu mereka kembali ke jalan yang benar, di mana pada film ini, pertolongan Tuhan itu datang melalui malaikatnya yang bernama Michael. Dan untuk film Legion ini sendiri, gue bisa kasih nilai 6,5/10. Sekian untuk video kali ini, terima kasih buat yang udah nonton dan mohon maaf kalau masih ada kekurangan. Kalian bisa kasih gue kritik, saran, diskusi, atau request film di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, juga subscribe supaya kalian gak ketinggalan video baru. Segitu aja dari gue, sampai ketemu di video selanjutnya, wassalamualaikum.